Jadilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Opini Saiful Zaman. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan ekspresi tak boleh dibungkam. Sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan? Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, hihi, kan harus dihitung secara politik, no? Enak aja. Aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja. Ya dong, gua mainin dulu dong. Setuju gak? Sip. Selain Jokowi, watak dan lakon Megawati tak lepas dari bakat kebohongan. Wow. Bagi mereka, politik adalah sarana tipu menipu dan kelicikan tanpa kesudahan. Fakta dari tabiat bobrok itu, Megawati terpaksa ogah menggunakan topeng oposan, tapi modusnya menyamarkan kemasan, berganti kulit. Mega sadar semakin sulit gombali rakyat dengan berkedok oposisi. Perlu jurus tipuan baru. Dan seperti biasanya, Megawati kembali tampil menjual air mata buaya demi teater politik noraknya. Sembari menggebrak meja dan bersuara keras, Megawati berbalik menyerang Jokowi tentang problem utang luar negeri dan sebagainya. Namun lagi-lagi rakyat spontan merespon, Megawati cuma omong kosong dan pembohong saja. Bagi rakyat, Jokowi dan Megawati dua elemen kejahatan yang saling melengkapi dalam kerusakan bernegara. Tegasnya, Megawati dan Jokowi saling berbagi kenikmatan jatah kekuasaan. Rakus-rakusan di pusaran kue pembangunan dan meninggalkan jejak kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ihwal dari aneka persekutuan politik jahat. Bagaimana bisa membedakan Megawati dan Jokowi? Hanya soal jenis kelamin saja. Kemesraan kedua aktor hampir satu dekade berpesta pora, hampir satu dekade ya, di atas penderitaan hidup rakyat. Banyak kebijakan culas telah mereka perbuat. Kita ingat. Kini jelang Jokowi lengser dari kursi empuk kekuasaan, Mega dan PDIP mulai putar otak, berupaya cuci tangan dan seolah hendak tampil sebagai pembela rakyat. Sikap politik omong kosong tersebut jelas sangat munafik. Megawati dan PDIP serta mitra partai yang berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi adalah satu kesatuan. Perbedaan di antara mereka hanya soal level kepentingan saja. Ibarat kotoran tetap dalam satu bakul sampah yang sama. Jangan pernah menipu rakyat dengan jurus memodifikasi topeng baru. Seindah apapun tetap topeng. Esensinya demi menyembunyikan wajah kejahatan. Sulit bagi Megawati untuk menutupi jejak hitamnya bersama Jokowi. Jokowi adalah tusuk konde Megawati. Dengan cara rakyat jelata. Tulisan ini. Kritik tajam terhadap Megawati, mantan Presiden Indonesia, dan Ketua Umum PDIP. Ya. Ini buat saya sih keren. Ya, Bung Asegaf menuduh Megawati sebagai pelaku politik tipu-tipu yang terus-menerus memanipulasi rakyat demi keuntungan pribadi dan partainya. Kita coba analisa isi dan gaya tulisan Bung Faisal Asegaf ini ya. Ada watak kebohongan dalam politik. Bung Faisal menyatakan bahwa baik Megawati maupun Jokowi memiliki bakat kebohongan dalam politik. Menurutnya, politik bagi mereka adalah sarana untuk menipu dan licik tanpa henti. Pandangan ini saya kira menyiratkan ketidakpercayaan mendalam terhadap integritas kedua tokoh itu, bahkan mungkin banyak tokoh yang lain.
dan kritik terhadap politikus yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian bicara tentang Megawati dan topeng oposisi, Bung Faisal menuduh, menyebut Megawati menggunakan topeng oposisi sebagai strategi untuk menyamarkan niat sebenarnya. Dia menyebut perubahan sikap Megawati sebagai upaya mengelabui rakyat yang semakin sulit dibohongi dengan strategi lama. Ya, rakyat makin pintar hari ini, ya. Dan ketika melihat bagaimana penampilan emosinya Megawati, saya kira kritik terhadap Megawati yang dituduh memainkan peran air mata buaya ini tampil keras di panggung politik sebagai sebuah teater yang norak. Upaya untuk menipu rakyat untuk menunjukkan keprihatinan yang palsu. Bicara kolusi dan korupsi, tulisan ini juga menekankan bahwa Mega, Jokowi, PDIP terlibat KKN. Bung Faisal menggambarkan mereka sebagai dua elemen yang melengkapi dalam kerusakan negara. Kritikan ini saya kira mencerminkan kekecewaan mendalam rakyat terhadap pemerintah yang gagal memerangi korupsi dan justru menikmati kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Kemunafikan politik. Penulis juga menyatakan bahwa Megawati dan PDIP berupaya cuci tangan dari kesalahan Jokowi jelang akhir masa jabatannya itu sebagai tindakan yang munafik. Menurut Bung Faisal, Megawati dan PDIP berusaha mencitrakan diri sebagai pembela rakyat, padahal mereka turut serta dalam kerusakan yang terjadi. Iya juga ya, benar. Kesatuan dalam kekuasaan, kita bicara sekarang. Bung Assegaf berargumen bahwa meskipun ada perbedaan kepentingan, Megawati, Jokowi, PDIP, dan mitra partai yang ada di lingkar kekuasaan Jokowi adalah satu kesatuan dalam persekutuan politik yang jahat. Mereka semua menurutnya bagian dari sistem yang korup dan penuh intrik. Sebagai simbolismenya tusuk konde. Dan Bung Assegaf menggunakan simbolisme tusuk konde ini untuk menggambarkan hubungan Megawati dan Jokowi. Ini mencerminkan bahwa Jokowi hanyalah alat atau aksesoris bagi kekuasaan Megawati. Maka saya kira kritik keras dari Bung Faisal ini tentu mencerminkan perasaan banyak rakyat Indonesia yang kecewa terhadap Megawati, Jokowi sebagai pelaku yang dianggap penuh tipu muslihat dan korupsi. Terus memanipulasi rakyat untuk kepentingan pribadi dan partainya. Dengan gaya tulisan yang tajam dan penuh sindiran, Bung Faisal ini mengajak kita semua untuk tidak terbuai dengan janji-janji politik yang hanya sekedar topeng untuk menyembunyikan keburukan yang sesungguhnya terjadi.